Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Dua polisi Polda Lampung ditangkap karena mencuri mobil di mal. Empat hari kebakaran di TPA Sampah Bakung, Bandar Lampung belum padam. Asap kebakaran mencemari permukiman. Kelangkaan BBM bersubsidi di Lampung Utara belum teratasi. Antrian kendaraan di SPBU menggular hingga ke jalan raya. Menghadap ke sana. Ya. Seorang terpidana korupsi bernama Andi Jauhari ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat. Andi Jauhari menyelewengkan dana kas perusahaan yang dipimpinnya BUMD PT Lampung Jasa Utama yang bersumber dari APBD Lampung. Atas perbuatannya negara dirugikan sebesar 1,2 miliar rupiah lebih. Korupsi terungkap pada tahun 2021. Selama penyidikan hingga persidangan, Andi Jauhari selalu mangkir. Ia sebelumnya divonis 6 tahun 6 bulan penjara dan denda uang 350 juta rupiah. Telah menjadi DPO sekitar hampir kurang lebih 2 tahun, bahwa berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Tanjung Karang nomor 8 Sus TPK 2022 PNTK, Andi Yusuf melakukan pemanfaatan terhadap sisa dana penyertaan modal yang Terpidana Andi Jauhari kini ditahan di Lapas Raja Basa Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Bakung di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung hingga Senin pagi belum sepenuhnya padam. Meski tidak terlihat api berkobar, namun kepulan asap tebal masih menyelimuti tempat ini. Petugas Damkar dan Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung terus berupaya memadamkan api. 2 unit alat berat dikerahkan untuk mengurai sampah mencari titik api yang berada di bawah tumpukan sampah. Untuk kondisi kita pagi ini kita standby pengamanan. Memang titik api sudah tidak terlihat, tapi asap tebal yang keluar dari dalam tumpukan sampah memang cukup banyak, cukup tebal. Hingga saat ini berapa luasan yang terbakar, Bang? Untuk saat ini sampai dengan tadi malam itu luasan yang terbakar seluruhnya ada 4,5 hektar. Asap dampak kebakaran TPA Sampah Bakung mengarah ke permukiman dan mengganggu aktivitas warga, khususnya para pekerja pemulung sampah di TPA Bakung. Untuk sementara mereka terpaksa libur bekerja karena takut terdampak kepulan asap. Nggak tahu gara-gara apa, nggak tahu kita. Nggak tahu ya. Tapi dampaknya udah keras bener, Bu. Apa dampak yang kita rasain, Bu? Ya kalau kita orang mah agak jauh ya, tapi ya kita orang kerja di sini kan, bayangan juga kena, bubuk-bubuk juga kena. Iya. Ini kan asapnya tebal nih, Bu ya, mengganggu, Bu ya, penglihatan, Bu ya. Iya, juga sampai ada yang juga nggak kerja kan gara-gara kayak gini. Oh. Tolong di sini juga ya, bakar juga ada, ya kasihan lah. Penglihatan udah jelas gitu loh, Bang. Iya. Ya sekarang terganggu sih Mas ya, kan kita kerja di sini. Ini sebagai pemulung ya. Jarak rumah Ibu sama DPA Bakung dekat apa jauh, Bu? Udah kemarin, Bu ya? Maghrib, Bu ya. Kebakaran TPA Sampah Bakung Bandar Lampung terjadi sejak Jumat sore pekan lalu atau telah terjadi selama 4 hari.
Luas lahan yang terbakar lebih dari 4 hektar. Penyebab kebakaran diduga meningkatnya suhu di bawah tumpukan sampah dampak cuaca panas ekstrim. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah lahan kosong seluas 2 hektar di Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Senin siang terbakar. Api cepat meluas karena banyak semak yang kering dampak kemarau. Tidak ada petugas damkar yang tiba ke lokasi. Beberapa warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya seperti baju basah dan ranting pohon. Kebakaran ini menyebabkan warga panik sebab dekat permukiman. Warga khawatir jika api tidak segera dipadamkan akan menjalar ke permukiman. Belum diketahui penyebab kebakaran, apakah ada yang membuang api puntung rokok sembarangan atau dampak warga membakar sampah. Sekitar jam 4-an kayaknya. Mulainya api kecil. Kita tahu nggak Bom, diduga karena apa? Nah, ini yang penyebabnya ini yang kurang ini juga ini mungkin iseng lah, mungkin bisa puntung rokok, mungkin penyebabnya dunia panas seperti ini mungkin sembarangan membuang puntung rokok atau mungkin ada yang iseng-iseng membakar sampah mungkin. Kobaran api bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Api padam setelah meludeskan semak yang kering. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Upaya menarik simpati masyarakat terus dilakukan seluruh partai politik peserta pemilu 2024. Salah satunya dengan mengikuti kirap bendera yang diinisiasi oleh KPU Lampung Selatan. Kirap digelar dengan konvoi ratusan motor dan mobil yang dihias semeriah mungkin oleh kader masing-masing partai. Mereka berkeliling kota Kalianda sambil meneriakkan yel-yel dan nomor urut partai masing-masing. Usai kirap, perwakilan parpol menandatangani fakta integritas dan bersepakat menjaga kondusivitas pemilu di Gor Waihandang. Para kader partai dan KPU sebagai penyelenggara berharap pemilu bisa berjalan lancar dan damai. Bendera kirap dan Kabupaten Pesawaran kami terima dan akan kami lanjutkan kirap ini Lampung Selatan selama 9 hari dan akan kami serahkan nanti di Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 Oktober 2023. Kegiatan sosialisasi kepemiluan ini juga akan dikemas dengan kegiatan-kegiatan yang berbentuk perlombaan-perlombaan. KPU Lampung Selatan mengimbau warga tidak golput pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.